Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 55 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Kekuatan ini, ditempatkan di kota manapun, cukup untuk menghancurkan ekonomi kota. Bahkan 8 keluarga besar di Kyoto akan runtuh dalam sekejap di bawah kekuatan semacam ini. Pada saat yang sama, Camellia MR, yang berada jauh di Yunding Villa, juga menerima kabar tersebut. Nyonya, Tuan Muda telah menggunakan semua kekuatan keluarga di Sangjiang. Asisten pribadi yang seksi dan tinggi itu berkata dengan hormat. Pada saat ini, Camellia MR keluar dari bak mandi yang ditutupi dengan kelopak mawar, tubuhnya penuh kilau, sosoknya sangat seksi, dia mengenakan jubah mandi yang sudah disiapkan, alisnya yang indah bergerombol rapat, dan dia bertanya, "Kenapa?" Dikatakan bahwa Tuan Muda kehilangan sesuatu. Asisten pribadi wanita itu menjawab, matanya terus menyipit, tidak berani menatap langsung ke Camellia MR. "Tubuh Nyonya bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh pelayan sepertiku." "Apa?" Camellia MR berjalan ke rak anggur, menuangkan segelas whisky, menyilangkan tangannya, dan bertanya dengan penuh minat. "Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan ibunda untuk Tuan Muda." Asisten pribadi itu menjawab. Ekspresi Camellia MR sedikit berubah, seringai tipis muncul di sudut mulutnya, dia menyesap whisky, lalu mengangkat alisnya, dan bertanya, "Apakah kamu menemukannya?" Asisten wanita menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, di kantor Direktur Grup Moon, Aiden Enzo berdiri di jendela dengan ekspresi dingin, menghadap ke pemandangan malam seluruh kota. Fergie Quinn bergegas masuk dari luar, bersandar pada tongkat, dan berkata dengan cemas, "Tuan, saya menemukannya." Aiden Enzo akhirnya menghela nafas lega, tetapi kemarahannya belum hilang. "Di mana orangnya?" Aiden Enzo berbalik, matanya penuh amarah. Melihat Aiden Enzo seperti ini, Fergie Quinn bergetar di dalam hatinya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Tuan, masalah ini mungkin tidak mudah ditangani." Aiden Enzo mengangkat alisnya, dan berkata sambil mencibir, "Apakah ada yang tidak bisa saya tangani?" Fergie Quinn juga sangat gugup, dan menjawab perlahan, "Tuan, ibu mertuamu, Geraldine Sol, yang mengambil barang-barang Nyonya." Boom! Geraldine Sol, tanda seru. Ketika Aiden Enzo mendengar nama itu, dia kehilangan akal sehatnya, bagaimana mungkin dia? Tapi setelah beberapa saat, dada Aiden Enzo penuh dengan amarah. Bahkan Geraldine Sol tidak bisa menyentuh gelang giok itu. Ibu mertuanya yang jahat tidak memenuhi syarat. Itu penghinaan terhadap ibu. Melihat rasa dingin di wajah Aiden Enzo, Fergie Quinn bertanya dengan gugup, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan masalah ini? Apakah Anda akan membuka identitas diri Anda secara langsung?" Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Tidak, saya akan tangani sendiri." Dia buru-buru meninggalkan kantor direktur, naik taksi, dan langsung bergegas ke rumah keluarga Low. Dia tidak berguna dalam keluarga Low selama 3 tahun dan diludahi oleh semua orang selama 3 tahun, dan Aiden Enzo menahannya. Tetapi hari ini, ketika dia mengetahui bahwa Geraldine Sol telah mengambil gelang giok ibunya, Aiden Enzo tidak dapat menahan amarahnya. Lagi pula, ibu mertua yang agresif dan tidak masuk akal ini terus-menerus menantangnya. Kematian tanpa batas. Beritahu dia metodenya hari ini, atau biarkan dia tenang untuk sementara waktu. Ketika dia tiba di rumah keluarga Low, Aiden Enzo menendang pintu hingga terbuka bahkan tanpa mengetuk pintunya. Pada saat yang sama di dalam rumah, Geraldine Sol dan seorang pria tampan sedang mempelajari gelang giok di atas meja. "Berapa?" Geraldine Sol penuh kegembiraan dan kegugupan. Guora Low berkata bahwa benda itu bernilai banyak uang, jadi dia berpikir untuk menjualnya. Pria ini adalah bos kecil yang ditarik Geraldine Sol dari toko batu giok di jalan. Dia terus mengamati giok itu, dengan keterkejutan dan kegembiraan berkilat di matanya. "Bagus sekali. Gelang giok kaca terbaik." Benda ini ternyata adalah gelang yang menimbulkan sensasi di seluruh negeri lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini adalah pasangan, satu telah berlalu, dan yang lainnya belum muncul di dunia sejauh ini.
Bagaimana gelang giok kaca berkualitas tinggi bisa ada di sini? Bos kecil itu sangat bingung, tetapi dia segera memikirkannya, mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Kakak tertua, benda ini bagus, tapi tidak terlalu berharga. Itu palsu, jadi biarkan saya membayar 100.000, saya akan membelinya. Bos kecil itu tahu di dalam hatinya bahwa jika gelang ini ada di pasaran, harganya setidaknya 100 juta yuan. Apa? Hanya 100.000. Ketika Geraldine Sol mendengar harganya, dia segera mengambil kembali gelang itu dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku tidak menjualnya, aku dapat memberitahumu bahwa benda ini bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Bos kecil itu segera menjelaskan, kakak perempuan tertua, saya datang jauh-jauh ke sini, tidak perlu berbohong kepada Anda, benda ini palsu, ini benar-benar bernilai 100.000 yuan, jika Anda tidak percaya. Anda bisa bertanya kepada orang lain, jika ada yang bisa menawarkan harga lebih tinggi dari saya akan membayar 3 kali lipat dari harga pihak lain. Setelah berbicara, Mario bangkit dan bersiap untuk pergi. Dia adalah penyelundup di bidang bisnis ini, dan tidak mungkin ada orang yang menawar lebih dari dia. Jadi, bisnis ini pasti menghasilkan keuntungan. Melihat pihak lain pergi, Geraldine Sol merasa sedikit cemas, dan buru-buru meraihnya dan berkata, tidak peduli seberapa tinggi, 100.000 ini terlalu sedikit. Seringai muncul di sudut mulut Mario, dia duduk lagi, dan mengambilnya lagi untuk melihatnya. Setelah beberapa kali melirik, dia berkata, dengan cara ini, kakak perempuan tertua, saya pikir Anda juga orang yang baik. Saya akan membayar 150.000 yuan. Jika mau, aku akan kembali dan mendapatkan uang untukmu. Ketika Geraldine Sol mendengar tentang 150.000 yuan, dia secara naluriah ingin menolak, tetapi, berpikir bahwa benda ini sangat berharga, dia ragu-ragu. Mario tidak terburu-buru, dan menyesap teh dengan santai. Bagaimana dengan kakak tertua, kesempatannya hanya sekali ini saja. Mario merayu. Geraldine Sol menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, oke, 150.000. Mario senang, dan 150.000 melepas gelang giok kaca berkualitas tinggi yang bernilai ratusan juta ini, dan dia ingin mengirimkannya. Tiba-tiba, ledakan, pintu rumah ditendang dengan kasar, dan kedua orang di rumah itu tercengang dan gugup. Geraldine Sol merebut kembali gelang itu dari tangan Mario, karena takut ada perampok di luar. Ketika dia melihat orang-orang di luar, dia tiba-tiba menjadi marah, menunjuk Aiden Enzo yang masuk dengan wajah dingin, dan berteriak, kamu akan mati. Siapa yang membiarkanmu menendang pintu? Apa yang kamu lakukan di sini, bajingan, bukankah aku mengatakan? Sekarang, pintuku tidak akan pernah mengizinkanmu masuk. Keluar dari sini. Aiden Enzo ini menjadi semakin marah, dan sekarang dia berani menendang pintu. Mario juga kaget. Setelah melihat pria itu dengan jelas, dia menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya dan bertanya, kakak perempuan tertua, siapa ini? Apakah kamu ingin aku bertarung untukmu? Geraldine Sol berkata dengan kejam, dia adalah menantuku, dia tidak berguna, jangan khawatir tentang dia. Mario tiba-tiba menyadari, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya, dan berkata, ternyata itu adalah sampah tidak berguna, saya pikir siapa. Setelah itu, mereka berdua hendak keluar. Namun, Aiden Enzo menghalangi di pintu dengan hawa dingin, matanya merah, pupil matanya berdenyut karena amarah, dia menatap gelang giok di pergelangan tangan Geraldine Sol, dan berkata dengan sungguh-sungguh, lepaskan barang itu. Matanya berkelebat amarah kemarahan tak terbendung, seperti binatang buas yang mengamuk. Geraldine Sol ketakutan dengan suara Aiden Enzo saat itu, terlalu dalam, seperti teriakan binatang buas. Kamu akan mati, aku tidak tahu apa, pergi. Geraldine Sol tahu apa yang dibicarakan Aiden Enzo begitu dia mendengarnya, tetapi dia segera meletakkan tangannya di belakang dan mendorong Aiden Enzo dengan tangan yang lain, memarahi, pergi. Jangan ganggu urusanku. Mario tertawa beberapa patah kata sebelum pergi. Tetapi, ledakan. Aiden Enzo langsung menendang dan membanting perut Mario, menendang seluruh orang ke dalam ruangan, dan yang terakhir jatuh langsung ke tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan berlari untuk meminta tolong. Oh, Bos Mario, apakah kamu baik-baik saja? Geraldine Sol menoleh, memelototi Aiden Enzo dengan kejam, bangkit, bergegas masuk dengan marah, dan hendak menamparnya. Terkunci, namun, tamparan Aiden Enzo ini mendahului. Langsung menamparkan wajah tua Geraldine Sol, suara ini seperti menembakkan meriam. Hei,
Menantu laki-lakiku memukuli ibu mertua, kemarilah, tolong. Geraldine Sol terlempar ke tanah oleh tamparan itu, menutupi wajahnya, darah di sudut-sudut mulutnya, dan melolong. Kemudian, dia menatap Aiden Enzo dengan ganas, dan memarahi, Aiden Enzo, kamu gila, kamu pasti gila. Aku ibu mertuamu, kamu berani memukulku, aku harus membiarkan Vivian melihatnya hari ini, apa yang kamu lakukan padaku. Aku ingin kamu bercerai, aku ingin mengeksposmu secara online dan memanggil polisi untuk menangkapmu. Setelah itu, Geraldine Sol mengeluarkan ponselnya, menelepon Vivian Low, menepuk pahanya, dan menangis, Vivian, cepat kembali, aku akan dipukuli sampai mati oleh Aiden Enzo. Vivian Low bekerja lembur di perusahaan, dia menerima telepon dari Geraldine Sol, dan dia akan merasa pusing. Sesuatu terjadi lagi, oke, aku akan segera kembali. Vivian Low sangat tidak berdaya, mengambil mantelnya dan bergegas kembali ke rumah. Tapi di sini, Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, menatap Geraldine Sol yang sedang duduk di tanah dan menangis, dan berkata dengan dingin, kukatakan lagi, lepaskan. Kemarahan di mata lebih panas daripada api di tungku. Geraldine Sol ketakutan sekarang, dia hanya menindas orang-orang baik, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Aiden Enzo, seorang sampah, berani memukul dirinya seperti ini ketika dia sangat tidak normal hari ini. Terlalu sombong, benar-benar melanggar hukum. Jika saya tidak mengusirnya hari ini, bagaimana saya bisa menjadi ibu mertua di masa depan? Bagaimana Anda bisa menghasut Aiden Enzo, sampah? Dalam kemarahan, Geraldine Sol melepas gelang di tangannya, dan hendak melemparkannya ke dinding, mengutuk, ambil. Apakah kamu menginginkan ini? Aku akan menghancurkannya, dan tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol sudah gila. Dia penuh amarah sekarang, sangat marah. Aiden Enzo, sepotong sampah, berani memukulnya. Jika dia tidak memberinya pelajaran, bagaimana dia mendapatkan pijakan di keluarga ini di masa depan? Setelah mengutuk, Geraldine Sol mengangkat tangannya dan hendak melempar gelang itu ke dinding. Tiba-tiba, teriakan, seperti nyala api yang meledak, memenuhi seluruh ruang tamu. Kamu berani, kamu ingin mati. Mata Aiden Enzo merah, tinjunya tiba-tiba mengepal, sudut matanya berkerut karena marah, dan pembuluh darah di leher dan dahinya seperti naga bertanduk. Geraldine Sol terkejut, hampir ketakutan. Karena, sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, Aiden Enzo sudah mencondongkan tubuh ke depan, matanya penuh amarah, menatap dirinya, seperti menatap orang mati. Klik, Aiden Enzo mengangkat tangannya yang besar, mencekik leher Geraldine Sol dengan erat, dan mengangkatnya. Geraldine Sol, aku sudah menahanmu selama 3 tahun. Hari ini kamu berulang kali melewati batas kesabaranku. Kamu mencari kematian. Aiden Enzo sangat marah, dan kata-katanya penuh dengan dingin. Aura semacam ini, seperti dibekukan selama 3000 mil, memenuhi rumah dalam sekejap. Geraldine Sol menendang kakinya tanpa pandang bulu, terus menepuk lengan Aiden Enzo dengan tangannya, memutar matanya, dan mengeluarkan suara rengekan dari tenggorokannya, memohon belas kasihan, lepaskan, aku akan kehabisan napas. Aku takut, ketakutan dari lubuk hatiku. Geraldine Sol sangat merasakan rasa kematian pada saat ini. Aiden Enzo melotot, dan berteriak dengan marah, gelang, berikan. Semuanya sudah berakhir sekarang, Geraldine Sol ketakutan seperti kura-kura, dia segera melepas gelang di pergelangan tangannya, menyerahkannya kepada Aiden Enzo, dan memohon belas kasihan, ini, lepaskan, aku akan mati. Aiden Enzo mengambil gelang itu dengan acuh tak acuh, lalu melepaskan tangannya. Geraldine Sol ambruk di tanah seperti anjing mati, batuk dan terengah-engah terus-menerus. Matanya bergetar, dia benar-benar merasakan ancaman kematian dari menantu yang tidak berguna ini. Mengerikan, apakah ini masih sampah Aiden Enzo yang telah dipukuli dan dimarahi selama 3 tahun? Setelah akhirnya menarik napas, Geraldine Sol ketakutan dan marah. Saya benar-benar kehilangan muka di depan sampah ini, jika ini menyebar, bukankah itu akan ditertawakan sampai mati? Bagaimana dia akan berperilaku di masa depan? Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Geraldine Sol bangkit dari tanah, dan ketika Aiden Enzo sedang melihat gelang itu, dia menamparkan wajahnya, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, Aiden Enzo, tamparan ini, saya baru saja membayarnya kembali kepada Anda. Saya ibu mertuamu, beraninya kamu memukuliku. Hari ini, ketika Vivian kembali, aku harus membiarkan dia menceraikanmu.
Aku akan menendangmu keluar dari keluarga Lou. Vivian dan Aiden Enzo pasti terpisah. Menakjubkan, anak ini semakin merajalela sekarang, dan dia berani menunggangi kepalanya untuk melakukan yang terbaik, jadi dia masih bisa mendapatkannya di masa depan. Aiden Enzo berdiri di sana dengan gelang di tangannya, menatap Geraldine Sol dengan mata kosong. Dia memang wanita kejam yang tidak takut mati. Meski begitu, dia masih tidak memikirkan kesalahannya. Ledakan, memukul. Aiden Enzo langsung bergerak, dan pukulan ini, yang mengandung amarahnya, menghantam langsung ke wajah Geraldine Sol. Geraldine Sol jatuh ke tanah terlentang di tempat, darah menyembur dari hidungnya, menutupi wajahnya, meringkuk di depan sofa, dan terus menangis minta tolong. Darah, berdarah, tolong. Ini pembunuhan. Namun, Aiden Enzo berdiri diam di depan Geraldine Sol, menatap Geraldine Sol yang menangis dan berteriak di tanah, dan berkata dengan dingin, "Aku punya nasihat untukmu, aku ada di depanmu. Meskipun aku sia-sia, kesabaranku terbatas, jika kamu menantang kesabaranku lagi, aku tidak keberatan membunuhmu." Membunuh. Geraldine Sol gemetar, ketakutan di tempat, karena dia bisa melihat bahwa Aiden Enzo benar-benar mampu melakukannya. Mengapa orang ini begitu galak? Dia berani membunuh. Kamu, keluar, keluarga Louku tidak memiliki menantumu. Geraldine Sol berteriak, menutupi hidungnya dan menunjuk ke pintu. Dia sangat ketakutan sekarang, karena takut kepala Aiden Enzo akan menjadi panas dan dia akan melakukan sesuatu yang serius. Pada saat ini, Vivian Lou muncul di depan pintu. Dia tercengang, terutama ketika dia melihat situasi di dalam rumah. Dia bergegas, mendukung Geraldine Sol, dan berkata dengan kaget, "Bu, ada apa denganmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit." Melihat Vivian Lou kembali, Geraldine Sol merasa nyaman, dan langsung memarahi dan membanting, "Rumah sakit mana yang harus dikunjungi? Biarkan aku mati di rumah ini hari ini, lihat siapa yang memukuliku." "Aku dipukuli oleh Aiden Enzo." Vivian Lou mendengar, menoleh ke Aiden Enzo dengan marah dan bingung, dan bertanya, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan?" "Dia ibuku." Aiden Enzo tahu bahwa keadaan akan seperti ini. Dengan Geraldine Sol di sini, masalah ini pasti tidak akan ada habisnya hari ini. Dia berkata dengan dingin, "Dia adalah ibumu, tetapi kamu bertanya padanya kejahatan apa yang dia lakukan. Kamu omong kosong. Apa yang aku lakukan? Bukankah itu hanya gelang yang patah? Mengapa kamu memukuli seseorang? Kamu memukuliku seperti ini. Aku ibu mertuamu. Kamu akan disambar petir. Aku tidak peduli, kalian berdua hari ini harus bercerai. Jika kamu tidak bercerai, aku akan mati di sini." Geraldine Sol kehilangan kesabaran dan mulai mengacau. Jika dia tidak marah hari ini, dia pasti tidak akan menyerah. Vivian Lou tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia menghentikan mimisan Geraldine Sol, tetapi dia tidak mau, dan berteriak, "Jangan sentuh aku, tunjukkan saja pada tetangga seperti ini, dan lihat seberapa kuat kekuatan menantu keluarga Lou kita, bahkan ibu mertuanya dipukuli. Saya pikir dia masih memiliki wajah untuk keluar di masa depan." Vivian Lou tahu temperamen ibunya, bangkit dan menarik Aiden Enzo ke samping, dan bertanya dengan dingin, "Aiden Enzo, apa yang terjadi? Mengapa seperti ini?" Aiden Enzo mengeluarkan gelang di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Ibumu pergi ke tempat kita untuk mencuri ini, dan dia ingin menjualnya." Vivian Lou melihat ke bawah pada benda di tangan Aiden Enzo, dia tahu ini, Aiden Enzo selalu menganggapnya sebagai harta, mengatakan itu milik ibunya. Namun, agak terlalu mengada-ada untuk memukul seseorang karena gelang. Aiden Enzo melihat keraguan di wajah Vivian Lou, dan setelah lama terdiam, dia berkata, "Barang milik ibu." Hek, hati Vivian Lou bergetar, barang milik ibu Aiden Enzo, apakah itu berarti ibu mertuanya telah meninggal? Vivian Lou mengerti mengapa Aiden Enzo begitu marah. "Ibuku benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh kali ini. Kali ini, saya berdiri di sisi suami saya tanpa syarat." Berbalik, Vivian Lou memandang Geraldine Sol di tanah dengan dingin, dan berkata dengan tidak senang, "Bu, kamu terlalu berlebihan, apakah kamu tahu apa arti gelang ini bagi Aiden Enzo?" Dia dengan meringis berkata dengan tidak masuk akal, "Apa, bahkan jika itu bayi, apakah dia tepat untuk memukulku?" Vivian Lou tahu bahwa Geraldine Sol memiliki sifat ini, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengajar dan mendidik orang ketika dia menjadi guru di universitas. "Bu, itu peninggalan ibu Aiden Enzo, barang ibu mertuaku. Kamu benar-benar mencurinya dan menjualnya."
Kamu keterlaluan, Vivian Low berkata dengan dingin, merasa sangat tidak berdaya terhadap ibunya untuk pertama kalinya. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, seluruh orang ketakutan, peninggalan ibu Aiden Enzo. Apa, hal-hal dari orang mati, ini benar-benar nasib buruk. Aku akan membakar dupa dan menyembah Buddha besok untuk menghilangkan kesialan. Geraldine Sol melompat saat itu, merasa tidak nyaman seperti duri di sekujur tubuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tenang Aiden Enzo tiba-tiba menjadi gelisah. Kamu mengatakannya lagi. Aiden Enzo sangat marah lagi, bagaimana mungkin Geraldine Sol mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Saat itu, Geraldine Sol terkejut dengan aura Aiden Enzo, karena takut akan pukulan lagi, dia menggumamkan beberapa patah kata. Di sini, Vivian Low juga menjadi pusing. Dia menarik Aiden Enzo dan hendak pergi. Dia menoleh dan menatap Geraldine Sol, dan berkata, "Bu, jangan lakukan ini lagi. Aku benar-benar malu padamu." Malu, Geraldine Sol sangat marah pada saat itu, menunjuk ke arah Vivian Low dan memarahi, "Oke, kamu sudah besar sekarang, sayapmu keras, dan sikumu keluar, kan? Kamu keluar dengan sampah ini, aku tidak memilikimu di masa depan, putri berhati serigala ini." Vivian Low berhenti, melirik Aiden Enzo di sampingnya, terdiam sesaat, dan berkata, "Oke, rumah ini, aku tidak akan pernah kembali lagi." Dalam satu kalimat, ibu dan anak benar-benar terpisah. Vivian Low memutuskan bahwa Aiden Enzo adalah segalanya baginya, dan apa yang terjadi hari ini adalah karena ibunya melakukan kesalahan. Putus hubungan, putus hubungan. Geraldine Sol dengan marah menghancurkan barang-barang di tempat, dan menunjuk Aiden Enzo dengan kejam dan tidak masuk akal. Dan kamu, sampah ini, jangan datang lagi di masa depan, kamu bukan menantuku, kamu semua keluar. Putri adalah pengkhianatan total, hanya untuk pria bau tak berguna ini. Aiden Enzo menoleh dan memandang Geraldine Sol dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak peduli sama sekali apakah saya menantu Anda atau bukan. Sertifikat real estate yang Anda dapatkan dari kami akan diberikan kepada Anda oleh saya, rumah itu. Saya tidak akan menginginkannya lagi, saya akan pindah ke rumah baru dengan Vivian." Setelah berbicara, Geraldine Sol mencibir, "Hanya saja kamu bajingan, masih bisakah kamu benar-benar membeli rumah? Pergi ke jalan." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, matanya menjadi dingin, dan kemudian berkata, "Geraldine Sol, ngomong-ngomong, aku akan memberimu nasihat, jika kamu berani menggertak ceril lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Setelah itu, Aiden Enzo dan Vivian Low meninggalkan rumah keluarga Low. Geraldine Sol adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, sangat marah sehingga hatinya sakit, dia menghancurkan barang-barang di mana-mana. Pemilik toko batu giok sudah melarikan diri. Oke, itu semua serigala bermata putih. Geraldine Sol sangat marah, rambutnya acak-acakan, dan dia tidak sabar untuk bergegas ke dapur, melihat obat Cina yang direbus, dia merasa jahat dari hatinya. Pasti karena memiliki anak, Vivian Low berdiri di samping Aiden Enzo yang tidak berguna. "Besok, Anda harus menyaksikan Vivian meminum obat ini dengan matanya sendiri. Tuangkan, putriku, tidak boleh dengan sampah tidak berguna. Dia harus menikah dengan keluarga kaya." Keesokan harinya, Geraldine Sol menelepon Vivian Low dan menyuruhnya pulang, mengatakan ada yang tidak beres. Vivian Low masih marah tadi malam, tetapi ibunya menjelaskan berbagai cara untuk menurunkan postur tubuhnya di telepon, mengatakan bahwa dia ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Aiden Enzo. Vivian Low yang baik hati mempercayainya dan kembali ke rumah keluarga Low pada siang hari. "Bu, ada apa?" Vivian Low memasuki ruangan tanpa melepas sepatunya. Geraldine Sol baru saja mengeluarkan obat Cina yang direbus dari dapur, dan berkata sambil tersenyum, "Vivian, ini adalah pil anti-aborsi yang ibu rebus untukmu. Kamu tidak meminumnya terakhir kali, jadi kamu sudah untuk meminumnya kali ini, jangan sia-siakan." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Baru setengah jam yang lalu, Aiden Enzo tiba-tiba menerima telepon dari Fergie Quinn, mengatakan bahwa itu mendesak. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia melihat Fergie Quinn berdiri di depan Rolls-Royce dengan tongkat penopang di pintu. Mengenakan jas, dengan topi, dia tampak sopan. Tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa Fergie Quinn sekarang penuh dengan keringat dingin di dahinya, dan matanya sedikit panik. "Masalah terjadi. Hal ini harus segera diberitahukan kepada Tuan Muda."
Ada apa, Tuan Quinn? Mencariku dengan tergesa-gesa. Aiden Enzo berjalan keluar dari pintu rumah sakit. Tuan, saya bersalah. Fergie Quinn membungkuk dan menundukkan kepalanya, terlihat sangat hormat, dan kata-katanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Mata Aiden Enzo berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sikap Fergie Quinn. Dia bertanya sambil tersenyum, apa yang terjadi? Fergie Quinn tidak berani menyembunyikannya, dan menjawab, Tuan muda, nyonya muda dan anak yang belum lahir mungkin memiliki hubungan berbahaya. Tiba-tiba, ekspresi Aiden Enzo menjadi dingin, dia tidak mengerti maksud Fergie Quinn, dan bertanya dengan gugup, apa maksudmu? Fergie Quinn menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Tuan, ketika kami memeriksa gelang kemarin, salah satu bawahan kami melihat ibu mertuamu Geraldine Sol pernah pergi ke toko obat Cina dan membeli beberapa potong obat Cina. Ketika dia berbicara, Fergie Quinn melirik wajah tuan muda itu, sangat tenang. Lanjutkan, Aiden Enzo berkata dengan dingin, dia sudah merasakan sedikit krisis. Menurut penyelidikan bawahan saya, informasi yang tepat yang saya dapatkan adalah bahwa ada sepasang obat Cina di foto-foto ini. Fergie Quinn sangat berkeringat sehingga dia tidak berani mengatakannya lagi. Benda ini akan membunuhmu. Bicaralah. Wajah Aiden Enzo menjadi dingin, dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin, seperti pedang tajam, menunjukkan ujungnya yang tajam. Ada sepasang pil aborsi. Setelah Fergie Quinn selesai berbicara, dia membenamkan kepalanya lebih dalam, dan terus meminta maaf, Tuan, itu adalah kelalaian saya. Kemudian, Aiden Enzo dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Vivian Low. Tapi tidak ada yang menjawab. Mendesak, tegang. Aiden Enzo tampak sedikit bingung, jadi dia memanggil Melanie dan bertanya, Melanie, apakah kamu pergi? Ya. Jawab Melanie, terkunci. Aiden Enzo menutup telepon, dengan cepat masuk ke mobil, dan meminta Fergie Quinn untuk langsung pergi ke rumah keluarga Low. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Sialan Geraldine Sol, dia sudah membiarkannya pergi tadi malam, dan dia masih mencoba untuk mati. Masalah ini telah melampaui kesabaran saya. Membahayakan Vivian Low adalah murni bunuh diri. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Low, Geraldine Sol menarik Vivian Low untuk duduk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Vivian, tidak apa-apa jika ibu melakukan kesalahan. Tunggu sampai besok, dan ibu akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf ke Aiden Enzo. Tidak apa-apa, kan, kamu, minum obat ini dulu, itu akan baik untuk kamu dan bayi di perutmu, ini yang ibu masak sepanjang pagi. Vivian Low duduk di sofa, melihat penampilan ibunya yang penuh perhatian, juga merasa tidak berdaya. Tapi semangkuk obat Cina hitam di atas meja kopi berbau terlalu kuat. Bu, bisakah aku tidak minum? Baunya sangat buruk. Vivian Low cemberut. Dia benci minum obat sejak kecil, terutama obat tradisional Tiongkok ini. Geraldine Sol tidak mau menyerah, memasang ekspresi sedih dan ingin menangis, dan berkata, Vivian, apakah kamu masih marah dengan ibumu? Ibu sudah memasak hari ini, dan dengan baik hati merebus semangkuk obat untukmu. Kamu masih tidak menyukainya, apa gunanya hidup? Melihat Geraldine Sol seperti ini, Vivian Low merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Harus menyerah. Oke, bisakah aku masih meminumnya? Vivian Low memandang Geraldine Sol seperti putri kecilnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ibu masih menyakiti dirinya. Geraldine Sol juga tersenyum sepenuh hati, mengambil mangkuk itu sendiri dan menyerahkannya kepada Vivian Low, berkata, sayang, kamu adalah putriku yang baik. Aku tidak baik padamu dan siapa yang baik padamu. Vivian Low tidak ragu, dan mengambil mangkuk, dan meneguknya. Namun, begitu dia menyesapnya, dia bereaksi, menutup mulutnya, bergegas ke kamar mandi, dan mulai muntah. Geraldine Sol melihat mangkuk obat tradisional Tiongkok dan menyesapnya, kenapa dia terburu-buru. Tapi, dia pergi ke kamar mandi, menepuk punggung Vivian Low, dan berkata dengan prihatin, jadi muntah. Anak ini sangat sering menendang perutmu, sekilas terlihat seperti anak nakal. Vivian Low merasa tidak nyaman, menambahkan itu barusan bau obat Cina tidak mereda untuk sementara waktu. Setelah muntah sebentar, dia kembali ke ruang tamu. Geraldine Sol tidak sabar, jadi dia mengambil mangkuk itu dan berkata, minumlah, kamu lihat apakah kamu muntah, dokter mengatakan kepadaku bahwa kamu harus minum ini jika kamu bereaksi buruk. Benarkah? Vivian Low ragu-ragu dan mengambil mangkuk. Geraldine Sol mengangguk dan berkata, apa yang kamu lakukan, cepat minum. Vivian Low mengambil mangkuk dan hendak minum,
tetapi berhenti lagi dan berkata sambil tersenyum, "Bu, ini dingin." Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia sedikit cemas sekarang, dia menyentuhnya sendiri dan berkata, "Dingin, oke, saya akan menghangatkannya untuk Anda." Dia bergegas ke dapur, dan setelah panas, dia membawanya ke Vivian Low lagi. Kali ini, bagaimanapun juga, Vivian harus meminum semuanya. Vivian Low tidak ragu, mengambilnya dan ingin meminumnya. Tiba-tiba, ledakan, pintu ditendang keras dari luar. Vivian Low menoleh dan melirik ke pintu. Dia melihat sosok tinggi berdiri di pintu dengan lampu di belakang punggungnya. Lalu dia bergegas, menjatuhkan mangkuk dari tangannya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Terkunci, mangkuk, pecah. Melihat mangkuk itu pecah, Geraldine Sol tiba-tiba menjadi marah, berdiri, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan memarahi, "Yah, kamu Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Kamu masih tidak melihat ibu mertuamu ke dalam matamu." Bentak. Namun, tamparan keras Aiden Enzo yang menanggapi Geraldine Sol. Tamparan ini langsung menamparkan Geraldine Sol ke tanah, dan dia bersenandung tanpa bangun untuk waktu yang lama. "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan?" Vivian Low juga ketakutan, tetapi Aiden Enzo tiba-tiba masuk, memecahkan mangkuk, dan memukul Geraldine Sol di depannya. Aiden Enzo sangat marah, berbalik, menatap tajam ke arah Geraldine Sol di tanah, menunjuk ke mangkuk yang pecah dan obat Tiongkok di tanah, dan berteriak, "Geraldine Sol, kamu menantang kesabaranku. Hari ini, jika terjadi sesuatu pada Vivian dan anak di perutnya, Aiden Enzo tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Setelah berteriak, Aiden Enzo berbalik, memeluk Vivian Low, yang benar-benar keluar dari situasi tersebut, dan kemudian bergegas keluar dari rumah keluarga Low, dan di depan pintu ada Rolls-Royce yang telah menunggu. Sejujurnya, Vivian Low sudah bingung saat melihat Rolls-Royce. Ketika dia melihat duduk bersama Fergie Quinn lagi, dia menjadi lebih bingung lagi. Orang terkaya di Sangjiang, Fergie Quinn, sebenarnya duduk di kursi penumpang, meninggalkan barisan belakang untuk dirinya dan Aiden Enzo. Ini, bagaimana situasinya? Sepanjang jalan, Vivian Low dipeluk erat-erat di lengan Aiden Enzo, dan dia tidak berani bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Sesampai di rumah sakit, tiba-tiba dia menemukan bahwa pintu sudah penuh dengan dokter, beberapa berambut abu-abu, banyak dari mereka adalah akademisi, dan bahkan dekan menunggu dengan hormat di pintu. Pertempuran semacam ini telah membangkitkan banyak orang. Orang penting apa yang ingin berobat, begitu banyak akademisi, dan bahkan dekan menunggu di pintu secara langsung. Melihat sekeliling, itu semua pakaian dokter putih. Tidak sampai Vivian Low ditempatkan di ranjang rumah sakit dengan sekelompok orang mengelilinginya dan maju ke ruang perawatan intensif, Vivian Low tiba-tiba menyadari sesuatu. Aiden Enzo. Vivian Low memegang tangan Aiden Enzo dengan erat, air mata terus jatuh dari sudut matanya, dia hanya berkata, "Dia adalah ibuku." Aiden Enzo memandang Vivian Low yang didorong ke ruang konsultasi dengan mata dingin, tidak ada yang dikatakan. Setengah jam kemudian, dekan keluar dengan 7 atau 8 tokoh tingkat akademisi, berdiri dengan hormat di depan Aiden Enzo, dan berkata, "Tuan muda, nona muda baik-baik saja untuk saat ini, perutnya telah dicuci, dan janin baik-baik saja, tetapi perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari." Aiden Enzo mengangguk, lalu mendorong pintu bangsal dan berjalan masuk. Di tempat tidur, wajah Vivian Low sedikit tidak nyaman, bibirnya putih, matanya merah, dan dia jelas menangis. Melihat Aiden Enzo masuk, dia hendak duduk dengan tergesa-gesa, tetapi ditekan kembali oleh Aiden Enzo. "Aiden Enzo, maafkan aku, bagaimanapun juga dia adalah ibuku. Tolong, jangan salahkan dia, anakku dan aku baik-baik saja." Vivian Low menarik Aiden Enzo dengan erat, dan air mata mengalir di sudut-sudut matanya jatuh seperti benang putus. Dia tidak tahu kenapa, itu hanya perasaan bahwa Aiden Enzo sangat marah, dan kemarahan ini adalah kemarahan yang tidak dapat ditanggung oleh Geraldine Sol. Vivian Low takut. "Vivian, apakah kamu membenci ibumu karena melakukan ini?" tanya Aiden Enzo. Vivian Low menggigit bibirnya, dia tidak pernah mengira ibunya akan melakukan hal seperti itu. Ini dia dan anak Aiden Enzo. "Mengapa? Istirahatlah yang baik, aku akan segera kembali." Aiden Enzo bangkit dan berkata, meninggalkan Vivian Low dengan punggung yang aneh. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Pada saat ini, dia sangat bermasalah. Namun, tindakan Geraldine Sol telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh Vivian Low. "Bu, kamu terlalu kejam. Aku putrimu."
Vivian Low menangis keras di bangsal. Aiden Enzo keluar dari rumah sakit dan merokok. Di depan pintu, Tergio Ziso dan Zeran Bruce sedang menunggu secara pribadi. Tuan Enzo, semuanya sudah siap, kata Tergio Ziso dengan setengah membungkuk dan ekspresi hormat. Ayo pergi, kata Aiden Enzo, mematikan puntung rokok, lalu masuk ke Maybach 62 hitam dengan tatapan dingin dan mematikan. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.